Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah seorang muslim dan muslimah mengerti tentang begitu mulianya menuntut ilmu, maka mereka akan banyak hadir di majelis ilmu. Saya akan haturkan hal itu dalam beberapa bait. Pergi memancing ke Pulau Bulu, janganlah lupa membawa kail. Walaupun sampai langit-langit runtuh, takkan sama alim dan jahil. Karena Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Rasulullah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Karena itu hati-hati bila memanjat, salah memijak terkilir kaki. Orang beriman memiliki derajat. Mukmin yang berilmu tentulah lebih tinggi. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat lebih tinggi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas ilmu, sehingga dengan itu kita menjadi insan yang taat kepada Allah dalam keadaan tiada jemu. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-16 dari kitab Fawaidul Fawaid. Tetapi kita masih dalam pembahasan judul yang ke-15. Hari ini kita judulnya adalah manusia antara terpaksa dan memilih, atau antara takdir dan kehendak. Manusia antara terpaksa dan memilih. Jadi di pembahasan kali ini ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, suaranya sepertinya kurang keras ya. Hari ini kita akan membahas tentang suatu fenomena yang kalau kita salah memahami ini, maka kita akan malas dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi poin-poinnya tolong diperhatikan dan tolong dipahami. Kalau kita perhatikan kehidupan manusia, maka di sana ada orang yang awalnya istiqomah, tetapi kemudian dia jemu. Ada orang-orang yang awalnya begitu rajin, tetapi kemudian dia mundur. Banyak sebabnya, tapi di antara sebabnya adalah karena pemahaman yang salah. Karena itu di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman ingin mengajarkan kepada kita beberapa perkara tentang hal itu. Beliau menyebutkan, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya dan tidak meyakini nama-nama dan sifatnya, tanpa disadari mereka menanamkan kebencian terhadap Allah dalam diri orang-orang yang lemah imannya, serta menghalangi mereka mencintai dan mentaatinya. Perhatikan di sini dampak buruk dari kejahilan. Bahwasanya kejahilan itu tidak hanya membinasakan orang tersebut, tetapi kejahilan itu bisa menjadikan orang tersebut mencelakai orang lain. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, hatta idza lam yubki aliman ittakhadallahu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Sampai saatnya nanti ketika ilmu tersebut sudah diangkat oleh Allah, tidak tersisa satu pun seorang ahli ilmu, kecuali Allah akan takdirkan akan ada saat itu orang-orang yang mereka mengambil orang jahil sebagai pemberi fatwa. Mereka ditanya, mereka beri fatwa, sehingga setelah itu apa? Setelah itu mereka sesat dan menyesatkan. Dalam masalah ini juga kata Imam Ibnul Qayyim, ada orang-orang yang lemah imannya, mereka menjadi tidak cinta kepada Allah, menjadi enggan untuk taat kepada Allah karena faktor salah paham yang dilakukan oleh sebagian orang. Contohnya apa? Ada beberapa orang atau ada beberapa contoh perbuatan orang-orang tersesat tersebut. Seperti mereka menanamkan pada diri orang yang lemah imannya bahwa ketaatan hamba tidak ada gunanya di sisi Allah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya percuma engkau taat kepada Allah, toh semuanya juga terserah kehendak Allah. Jadi di sini tolong dipahami, judul kita manusia antara
terpaksa dan memilih. Apakah dia benar-benar terpaksa ataukah dia bisa memilih? Itu pembahasannya. Ada beberapa contoh perbuatan yang mana di antaranya mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba ketika dia melakukan ketaatan, dia salat, dia hadir di majelis ilmu, dia menutup aurat, dia melakukan kebajikan-kebajikan, kata mereka semua itu tidak ada gunanya di sisi Allah. Kalau maksudnya tidak ada gunanya di sisi Allah adalah itu tidak menambah kemuliaan Allah, itu benar. Salat kita, rajinnya kita beribadah, rajinnya kita menuntut ilmu, itu tidak pernah memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun. Tapi bukan itu maksud mereka. Maksud mereka adalah meskipun itu dilakukan dalam waktu yang lama, meskipun puluhan tahun kita taat kepada Allah Azza wa Jal, meskipun puluhan tahun kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jal dengan ketulusan hati, lahir dan batin, tetapi mereka tersebut tidak bisa dijamin untuk mendapatkan kebaikan. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi Allah masukkan mereka ke dalam kesesatan, Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Artinya menurut mereka, seorang yang melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, melakukan ketaatan, itu tidak ngefek kepada perbuatan Allah. Artinya kalaupun dia salat, Allah ingin masukkan ke neraka, itu terserah Allah. Semuanya terpaksa. Nah, ketika pemahaman seperti itu ada, maka orang akan berpikir, kalau begitu, untuk apa saya salat? Untuk apa saya menutup aurat? Untuk apa saya rajin ke majelis ilmu? Untuk apa saya rajin memberi dan menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan orang? Kalau toh semuanya nanti akan berujung suka-suka Allah, maka di sini umat Islam harus kita pahami bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan pernah sia-sia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kau bertemu dengan saudaramu atau saudari bertemu dengan saudarinya dalam keadaan wajahnya manis. Karena itu pernah saya tulis sebuah tulisan, saya lupa persisnya, itu ada di Instagram. Saya sebutkan bahwasanya jangan pernah menganggap kecil sebuah kebaikan, karena sebuah ketulusan itu adalah besar. Sesuatu mungkin kecil di mata seorang hamba, tetapi karena itu dilakukan mengharap ridha Allah Azza wa Jal, maka semua itu menjadi besar. Nah, orang-orang yang salah dalam memahami Allah dan takdirnya, mereka mengatakan bahwasanya walaupun manusia itu taat dalam waktu yang lama, zahir maupun batin, maka semua itu tidak akan memastikan atau tidak akan membuat mereka untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka juga menanamkan bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menjamin seorang hamba selamat dari makar Allah. Itu kata mereka. Kalau maksudnya adalah ketika seorang itu merasa aman dari makar Allah, kemudian dia berbuat sia-sia, maka ini adalah benar, harus diperingatkan. Tapi maksud mereka bukan itu. Maksud mereka, Allah bisa saja memindahkan orang yang bertakwa menjadi orang yang fasik. Allah bisa saja memindahkan orang yang sering beribadah di tempat mulia menjadi tempat-tempat kehinaan dan kehancuran. Artinya semena-mena begitu. Dari tempat bertauhid dan zikir kepada Allah menuju tempat kemusyrikan dan kelalaian. Allah bisa saja membolak-balik hati 180 derajat sesuai dengan kehendak Allah, dari iman yang tulus menuju pada kekufuran. Maka pemahaman seperti ini, ma'asyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Ula, adalah pemahaman yang bahaya dalam kehidupan seorang insan, seorang hamba. Bagaimana tidak, ketika seorang sudah berpikir, kalau saya bertauhid kepada Allah, saya realisasikan tauhid, tapi kok nanti ujung-ujungnya Allah bisa saja memindahkan saya ke kekufuran, kesyirikan. Ya, untuk apa kalau itu saya sekarang bertauhid? Maka pemahaman seperti ini dipaparkan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, kemudian nanti di ujungnya beliau jelaskan bagaimana yang benarnya. Pertama yang harus kita pahami, pemahaman ini adalah salah. Karena maksud dari pemahaman ini adalah Allah berbuat suka-suka dalam artian semena-mena. Kalau maksud Allah berbuat suka-suka adalah dengan hikmah dan keadilan, itu benar. Ini kaidahnya, perlu dicatat. Kalau maksudnya Allah berbuat suka-suka
adalah dengan keadilan dan hikmah, maka ini benar. Kalau Allah berbuat suka-suka dengan keadilan dan hikmahnya, maka ini benar. Tapi kalau maksudnya Allah berbuat suka-suka, artinya adalah semena-mena, maka ini adalah sebuah kezaliman kepada Allah. Dan kezaliman kepada Allah adalah kezaliman yang paling besar. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan keyakinan seperti ini lahir dari kekeliruan memahami hadis yang sahih. Mungkin ada hadis-hadis yang nanti akan disebutkan, ada juga ayat yang akan dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ada ayatnya, ada dalilnya sahih, tetapi pemahaman yang salah. Jadi pemahaman yang rusak itu hadir karena beberapa sebab. Pemahaman yang rusak itu hadir dengan beberapa sebab. Pertama, karena tidak adanya ilmu pada dirinya. Karena tidak adanya ilmu pada dirinya. Kemudian yang kedua, itu yang disebutkan di sini. Yang kedua adalah salah memahami dalil yang sahih. Salah dalam memahami dalil yang sahih. Dalilnya bisa dijadikan hujjah karena keabsahannya, tetapi memahaminya itu yang salah. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, dalilnya adalah dalil yang salah. Dalilnya adalah dalil yang salah. Maka keyakinan seperti ini lahir dari kekeliruan dalam memahami dalil yang sahih, atau dalil yang batil yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka datangkan hadis padahal itu bukan hadis, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kemudian mereka mengklaim inilah hakikat tauhid. Hakikat tauhid menurut mereka apa? Dalam bab ini kita meyakini bahwa Allah berbuat suka-suka dia. Allah bisa saja memasukkan orang yang taat ke dalam neraka dan bisa saja memasukkan orang yang zalim ke dalam syurga. Itu maksud mereka tauhid dalam pembahasan ini. Mereka punya dalil tidak? Punya. Orang yang berkomentar dalam urusan agama, mereka punya dalil. Dalil mereka pertama adalah surah Al-Anbiya ayat 23. Dalilnya sahih, tetapi apa? Tetapi pemahamannya salah. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Artinya engkau tidak boleh bertanya tentang ya Allah kenapa lakukan ini, enggak boleh ditanya. Tetapi merekalah yang ditanya tentang perbuatan mereka. Nah, ayat ini sebenarnya maksudnya adalah kalau Allah nanti di akhirat masukkan golongan hamba ini ke surga dan golongan hamba itu ke neraka, tidak boleh kita bertanya ya Allah kenapa mereka ke surga, kenapa mereka ke neraka, enggak boleh. Atau kehidupan kita di dunia, ya Allah saya rajin ke majelis ilmu, saya menutup aurat, saya mengikuti jalan Nabimu di atas sunnah Rasulmu, tapi kenapa saya lebih susah daripada orang itu hidupnya? Enggak boleh ditanya Allah tentang hal itu. Kalau pemahamannya seperti ini benar, tapi maksud mereka apa? Maksud mereka adalah dalam ayat ini mereka jadikan syubhat. Artinya kalau Allah masukkan orang yang taat ke neraka, ya udah jangan ditanya. Maksudnya begitu. Kalau Allah masukkan orang yang zalim ke surga, ya udah jangan ditanya. Kalian yang batas ditanya. Maka di sini pemahamannya adalah salah. Saya tidak akan terlalu panjang menjelaskan karena bab ini panjang. Tadi kita sudah ada kendala di awal. Semoga bisa kita selesaikan. Dalil yang kedua yang mereka pakai diantaranya surah Al-A'raf ayat 99. Allah mengatakan, Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maksud ayat ini umat al-Islam, maksud ayat ini adalah siapa yang berbuat dosa, maksiat, melanggar batasan Allah, kemudian dia merasa aman hidupnya dari keburukan-keburukan, merasa aman dari neraka Allah padahal dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ini orang merugi. Maksudnya begitu. Kemudian seorang yang beramal riya di depan manusia dia saleh dan salihah, kemudian dia merasa aman dari makar Allah, bahwasanya Allah akan bongkar hal itu, Allah akan masukkan dia dalam keburukan. Maka ini maksud dari ayat tersebut. Tetapi maksud mereka adalah apa? Engkau orang yang tulus, engkau orang yang saleh, ikhlas, jangan merasa aman bahwa Allah akan masukkan engkau ke dalam neraka. Bisa saja engkau yang tulus Allah masukkan ke neraka. Syubhat dari mereka. Karena itu dalam hal ini ya kita harus perhatikan pemahaman kita terhadap ilmu Allah Azza wa Jalla.
Karena itu sebenarnya dalam pelajaran-pelajaran saya, baik saya sampaikan langsung ataupun tidak, itu ada kaedah-kaedahnya. Disitulah metode saya pribadi dalam belajar agama. Jadi belajar agama itu sangat luas dan sangat mendalam sekali. Kita tidak bisa mengambil semuanya. Para ulama menyebutkan al-ilmu la yu'tika, al-ilmu idza a'taita kullak yu'tika ba'dha. Ilmu kalau kita berikan seluruh jiwa dan kemampuan kita untuk menuntut ilmu, ilmu cuma beri separuhnya, cuma sedikitnya. Jadi yang usia kita sedikit, apalagi kita angin-anginan dalam menuntut ilmu, coba kita ambil kaedahnya. Ambil kaedahnya. Kaedah yang pertama yang jelas kita ambil dalam memahami ayat dan juga dalil hadis adalah bahwasanya tidak mungkin dalil-dalil tersebut membawa seorang hamba kepada pemahaman yang salah, tidak mungkin. Tidak mungkin dalil-dalil tersebut menjadikan seorang hamba malas dalam ibadah, tidak mungkin. Maka ketika mereka mengatakan fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maksud mereka adalah orang yang ikhlas, orang yang taat. Kalian tersebut sebenarnya taatnya itu sia-sia, maksudnya gitu. Toh nanti ujung-ujungnya terserah Allah. Maka itu syubhat mereka. Di antara dalil mereka lagi adalah firman Allah surah Al-Anfal ayat 24. Allah mengatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kalian dikumpulkan. Maksud mereka atau maksud ayat ini sebenarnya adalah hati seorang hamba itu mudah dibolak-balikan oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya hati-hati manusia, kalbu-kalbu mereka itu berada di dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa sya. Allah akan membolak-balikan sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Jadi karena itu Rasulullah setiap pagi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Tetapi maksud mereka bukan itu. Maksud mereka adalah kalau engkau taat pun, kalau engkau baik pun, ya sesuka-suka Allah, nanti Allah mau tiba-tiba rubah menjadi buruk. Maksudnya mereka adalah semuanya tanpa hikmah, semuanya tanpa sebab, semuanya suka-suka deh. Nah, maka hal ini tidak bisa menjadi fitrah manusia, itu tidak bisa menerima. Nanti kita akan buat permisalan dan Imam Ibnul Qayyim juga sebutkan permisalan. Kemudian mereka berargumen dengan takdir yang menimpa iblis. Iblis disebutkan oleh sebagian para ulama berdasarkan riwayat, walaupun sebagian ulama lain menyebutkan riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak sahih. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya iblis, ini adalah argumen orang-orang yang salah tadi. Mereka menyebutkan iblis dulu termasuk golongan malaikat. Artinya dia dikumpulkan bersama malaikat, kemudian dia taat kepada Allah. Tetapi kemudian dia telah sujud hampir seluruh petak langit dan ruku hampir seluruh tanah di bumi ini. Akan tetapi takdir dan hukum tidak bisa ditolak. Allah membalikan kondisi dirinya yang semula indah menjadi paling buruk. Bahkan sebagian ahli makrifat mereka berkata, sebelumnya kita cukupkan sini. Saya jadi kurang fokus ya. Kalau di awal itu udah error, saya juga jadi error. Nah, kestabilan itu perlu. Taib. Maksud mereka di sini adalah iblis itu kan dulu taat sama Allah. Bahkan dia dikumpulkan bersama malaikat-malaikat. Tapi ternyata takdir Allah yang merubah iblis. Sehingga iblis yang dulunya sangat taat seperti malaikat, itu tiba-tiba apa? Tiba-tiba menjadi hamba yang paling durhaka. Yang rupanya dulu bagus menjadi rupa yang paling buruk. Semuanya berdasarkan apa? Berdasarkan karena manusia atau hamba seluruhnya itu berdasarkan keterpaksaan. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Manusia itu enggak punya kehendak. Walaupun berpuluhan tahun dia sujud dan rukuk kepada Allah, suatu saat Allah akan rubah dia, itu suka-suka Allah. Ini syubhat mereka. Maka kita katakan tidak. Iblis disesatkan oleh Allah karena apa? Karena sudah ada kesombongan. Iblis disesatkan oleh Allah karena sudah ada sebab dia sampai kepada kesesatan. Apa itu? Sombong. Bukankah dia mengatakan ana khairun minhu? Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam.
Maka di sini kesombongan inilah yang akan membawa seorang kepada apa? Menolak kebenaran. Maka di sini umat al-Islam, siapapun di antara kita yang masih ada kesombongan di dalam hatinya, iya Allah, demi Allah, dia tidak akan sampai kepada kesempurnaan suatu kebenaran. Selama sekecil apapun di dalam kalbunya ada kesombongan, maka saat itulah dia sulit untuk menerima lentera kebenaran seutuhnya. Karena itu jatuh bangunnya seorang adalah karena redup terang hatinya dia. Ketika hatinya terang, dia bangkit. Ketika hatinya redup, maka dia meraba. Maka di sini iblis disesatkan oleh Allah bukan semena-mena, tapi karena apa? Karena Allah melihat pada diri iblis ada sebuah kesombongan. Tetapi ini dijadikan syubhat oleh mereka. Di antara ucapan ulama mereka, dan ini adalah ucapan yang salah, mereka mengatakan seyogyanya, sepantasnya kalian takut kepada Allah seperti takutnya kalian kepada singa yang mungkin menerkam kalian meskipun kalian tidak berbuat salah kepadanya dan tidak pernah melakukan aniaya kepada dirinya. Singa, mungkin kita pergi ke suatu tempat hutan ya, tiba-tiba ketemu singa. Sebelumnya kita nggak punya kasus, kita nggak pernah minjem duit dari singa, kita nggak pernah ngambil barangnya singa. Tiba-tiba ketemu singa, dikejar sama singa. Kata mereka, takut kita sama Allah, ya takut seperti itu. Seperti ketika kita dikejar oleh singa. Singa itu kita nggak salah pun dia tetap kejar. Nah sama Allah, maksudnya apa? Kita harus takut sama Allah seperti takut kepada singa, karena Allah itu kita nggak salah pun bisa jadi Allah azab kita. Paham ya di sini ya? Semoga bisa dipahami. Singa kalau kita nggak salah pun, kita nggak pernah ngapa-ngapain dia kejar kita, dia mangsa kita. Allah itu kata mereka, ini salah, sekali lagi ini salah, adalah kita tidak salah pun bisa jadi Allah azab kita. Kita bersyukur pun bisa jadi Allah ambil nikmatnya. Maka di sini pemahaman yang keliru. Di antara dalil yang paling kuat mereka menggunakan syubhat ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, inna ahadakum, perhatikan teks hadisnya sangat jelas, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kata Rasul, hadisnya sahih ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan ahli surga sampai-sampai dikiaskan jarak antara dia dengan surga itu hanya satu hasta. Hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun catatan takdir mendahuluinya. Sehingga akhirnya sebelum wafat dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Kata mereka, tuh tengok hadisnya. Seumur hidup amalan ahli surga dilakukan. Tetapi kenapa sebentar lagi ingin wafat justru ditakdirkan Allah melakukan amalan ahli neraka kemudian masuk neraka? Berarti Allah semena-mena dalam takdirnya. Ini benar atau salah? Salah. Ada hadis lain yang memberikan penjelasan tentang hadis ini. Hadisnya mirip, hadisnya dengan lafaz Imam Bukhari. Hadis tersebut berbunyi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdu linnas. Hadis pertama tadi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian berbuat amalan ahli surga. Hadis yang kedua, sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan ahli surga di hadapan manusia. Berarti ada unsur apa di situ? Ada unsur riyanya, ada unsur sum'ahnya. Sampai apa? Jarak antara dia dan surga itu apa? Sahasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nari fayadkhulaha. Sehingga dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk dalam neraka. Pertanyaan, kenapa dia masukkan dalam neraka? Apakah karena dia beribadah? Bukan. Karena dia beribadah selama ini bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka di sini alarm bagi jiwa kita. Alarm bagi jiwa kita bahwasanya kalau selama ini kita melakukan sesuatu atau banyak kebaikan bukan karena Allah Azza wa Jalla, tunggulah saat-saat di situ kita mengkhawatirkan Allah akhiri dengan su'ul khatimah.
Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahur rahman, beliau mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besarnya karamah, karamah yang paling besar bukan bisa terbang, bukan bisa memperbanyak makanan, bukan. Makanan dikit dibanyakin, tiba-tiba disentuh jadi banyak, itu karamah, bukan. Karamah yang paling besar, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahur rahman, adalah ketika seorang hamba senantiasa istiqamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar adalah senantiasa berada di jalan istiqamah. Berarti seorang hamba ini sehasta jarak antara dia dengan surga, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka karena sebab apa? Selama ini dia tidak melakukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka berjuanglah untuk ikhlas. Toh untuk apa kita melakukan sesuatu? Karena manusia. Karena manusia tidak bisa memberi balasan terbaik bagi kita. Apakah ini ya gambaran kenapa kita tidak pantas untuk riya dan sum'ah? Coba, kalau saat ini kita melakukan sesuatu untuk manusia, kira-kira setelah kita beri kepada dia tahu gak isi hati kita? Bahwasanya misalnya kita memberi dia sesuatu, kemudian dalam hati kita, misalnya riya nih ya, dalam hati kita ingin dia balas suatu saat. Kira-kira orang yang kita kasih pemberian tadi tahu tidak? Tidak. Kalau dia tidak tahu, pertanyaan selanjutnya, apakah dia bisa membalas dengan sebaik-baiknya? Tidak. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau kita membantu seseorang karena ingin dibalas oleh Allah, apakah Allah tahu isi hati kita? Tahu. Apakah Allah mampu membalas dengan sebaik-baiknya? Mampu. Maka bersikaplah, berbuatlah dengan ikhlas, karena manusia tidak bisa membalas dengan balasan yang pantas. Kemudian di antara syubhat mereka adalah hadis Nabi SAW, akbarul kabair al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah. Di antara dosa yang paling besar adalah merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Poinnya adalah merasa aman dari makar Allah. Maksud mereka adalah dah ente salat, anti pakai jilbab, anti menuntut ilmu dan sebagainya. Jangan pernah merasa bahwa ketaatan ini bisa menjadikan Allah menyayangimu. Jangan pernah. Karena menurut mereka justru dengan engkau melakukan ibadah ini nanti Allah cuek sama engkau. Contohnya apa? Contohnya sebagian pemahaman yang salah ini di sekolah misalnya. Kadang ada murid itu yang apa? Bandel. Santrinya bandel. Alasannya apa? Dia bandel. Karena kalau saya bandel itu guru saya perhatian sama saya, dipanggil terus, peduli dia sama saya. Maka ini kita katakan pemahaman yang salah. Bukan berarti kalau engkau bandel dipanggil oleh gurumu perhatian, bukan. Justru ketika engkau melakukan ketaatan, kebaikan, engkau saleh di sekolahmu, engkau rajin di sekolahmu, kira-kira mana yang lebih diperhatikan oleh guru? Yang rajin. Nah, di sini pemahaman orang itu kadang salah sehingga dia mengambil perhatian dengan cara yang salah. Maka di situ adalah karena kurangnya ilmu seseorang. Dan mereka juga berdalil dengan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun di sini pentahqiq Syekh Ali menyebutkan beliau tidak mendapatkan sumbernya di kitab Zuhud Imam Ahmad. Ucapan dari Aun bin Abdullah, di dalamnya disebutkan bahwasanya Imam Aun bin Abdullah pernah mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma la tu'minni makrak. Ya Allah, jangan engkau amankan aku dari makarmu. Ya Allah, jangan engkau amankan aku dari makarmu. Maka imam ini mengatakan, jangan begitu, tapi ucapkanlah, ya Allah, jangan engkau jadikan aku salah seorang hambamu yang merasa aman dari makarmu. Kata mereka di sini maksudnya adalah jangan pernah orang yang saleh merasa bahwa Allah itu sayang sama dia. Jangan pernah orang yang taat merasa bahwasanya Allah itu mengasihi dirinya. Jangan pernah orang yang rajin ibadah merasa bahwasanya Allah itu berikan mahabbahnya, cintanya kepada hambanya. Enggak. Maka ini pemahaman mereka keliru total. Kemudian umat Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mereka ketika berdalil dengan ayat dan hadis-hadis tadi, itu karena berdasarkan keyakinan yang salah. Jadi kalau seorang punya ideologi, keyakinan yang salah, pemahaman yang salah, maka
pengucapan dan pengamalannya pasti akan salah. Apa keyakinan mereka? Mereka membangun keyakinan di atas pemahaman yang sangat keliru, yaitu mengingkari adanya hikmah dan alasan serta sebab. Jadi mereka menuduh Allah itu semena-mena karena menurut mereka Allah berbuat sesuatu itu tanpa alasan. Allah berbuat sesuatu itu tanpa hikmah, Allah berbuat sesuatu itu tanpa sebab. Kemudian pertanyaan kita, adakah sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa sebab? Tidak ada, semuanya dengan sebab. Semuanya ada dengan sebab. Kita sampai ke sini, apakah tanpa sebab? Dengan sebab kita memahami. Kemudian ada yang saat ini tulisannya sudah 1 halaman, ada yang enggak nulis, ada yang setengah halaman, ada yang ketinggalan tulisannya. Itu karena sebab atau tidak? Karena sebab. Tapi menurut mereka yang membangun, yang berpahaman yang salah tadi, kata mereka itu semua karena, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, itu semua terjadi karena mereka beranggapan Allah mentakdirkan sesuatu tanpa alasan, tanpa hikmah, tanpa sebab. Mereka yakin bahwasanya Allah menciptakan makhluk bukan untuk satu hikmah atau karena sebab tertentu, tetapi perbuatan tersebut hanya berdasarkan kehendak murni tanpa ada hikmah, alasan maupun sebabnya. Dengan kata lain, kata mereka, Allah tidak berbuat, perhatikan ini, Allah tidak berbuat untuk sesuatu dan tidak pula karena sesuatu. Ini ucapan mereka, syubhatnya. Allah tidak berbuat untuk sesuatu dan tidak juga karena sesuatu. Artinya apa? Artinya apa? Allah itu enggak tahu apa yang dia perbuat. Allah itu suka-suka, Allah itu semena-mena, dan Allah itu menciptakan kesia-siaan. Maka ini kekejian terhadap Allah. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran di akhir-akhirnya, Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, Engkau tidaklah menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Maha suci Engkau, selamatkan kami dari api neraka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min mani yumna. Dan seterusnya Allah sebutkan proses penciptaan. Kemudian Allah katakan, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Bukankah semua itu menunjukkan Allah mampu membangkitkan? Ketika Allah sebut membangkitkan berarti apa? Allah akan hisab. Jadi Allah ciptakan sesuatu itu karena ada alasan, karena ada hikmah, karena ada apa? Sebab. Contohnya apa? Contohnya wafatnya Abu Talib, paman Nabi, yang melindungi dan membela Nabi SAW hingga wafatnya Abu Talib. Wafat di atas apa? Kesyirikan. Padahal kalau kita lihat, siapakah yang lebih berjasa sebenarnya untuk menghindari Rasulullah daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy? Apakah Abu Bakar atau Abu Talib? Abu Talib. Bahkan Abu Bakar pun kena siksaan. Tetapi Abu Talib yang membentengi Rasulullah, sehingga Rasulullah saat itu tidak lebih disiksa daripada orang-orang, daripada para sahabat. Bukan berarti ujian Rasulullah lebih ringan, bukan berarti. Tapi Rasulullah tidak disiksa seperti Bilal, tidak disiksa seperti Sumayyah, Ammar bin Yasir dan sebagainya. Tetapi wafatnya di atas kekufuran. Karena sebab, bahkan sebab itu diucapkan sendiri oleh Abu Talib. Abu Talib mengatakan, aku mengetahui, dalam bait syairnya yang artinya, sungguh aku sangat mengetahui bahwasanya agama Muhammad sebaik-baik agama. Kalaulah bukan karena takut celaan dan cacian kaumku, pasti aku akan ikuti dia. Kira-kira Allah wafatkan dia dalam kekufuran itu sebuah keadilan atau tidak? Keadilan. Dia memilih jalannya sendiri agar dipuji manusia, agar tidak dihina oleh manusia, sehingga akhirnya apa? Dia menolak Islam. Allahu Akbar. Maka di sini harus perhatikan. Kemudian Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun dulu kaumnya Musa. Dia tahu kebenaran Nabi Musa, tapi karena kecintaan dia kepada harta, dia takut hartanya diganggu oleh Firaun pula. Maka dia menentang musuhnya Firaun. Siapa itu? Musa alaihissalam. Maka akhirnya ditenggelamkan. Karena sebab atau tidak? Karena sebab. Kemudian seorang yang jatuh dari pohon, kira-kira karena sebab tidak? Karena sebab. Minimal apa? Karena dia manjat pohon. Kan begitu. Maka ini fitrah manusia mengatakan semua terjadi karena hikmah dan sebab. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan,
maka dari itu dia, Allah Subhanahu wa taala, berhak menimpakan azab yang paling pedih kepada orang yang taat, ini syubhat mereka, sebagaimana dia berhak memberikan limpahan nikmat dan pahala kepada musuhnya dan pelaku maksiat. Tadi kan mereka berpahaman bahwasanya Allah itu menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala itu kata mereka berbuat tanpa maksud sesuatu, tanpa karena sesuatu, sehingga apa? Allah boleh saja meletakkan orang yang taat ke neraka, orang yang maksiat ke surga. Karena pemahamannya salah, maka akhirnya memaparkannya pun juga salah. Maka dua hal tersebut, yaitu mengazab orang yang taat dan memberikan nikmat kepada pelaku maksiat, kata mereka itu semuanya sama bagi Allah. Kalau maksudnya sama adalah Allah mampu, iya. Tapi kalau kita katakan seperti ini, Allah itu bebas kok mengazab orang yang taat, kira-kira itu mencaci atau memuji Allah? Mencaci Allah. Kenapa? Berarti apa? Atau sederhananya gini, kalau ada seorang atasan, dia punya karyawan, kemudian karyawan yang masuknya cuma sekali sebulan dikasih gaji full, yang masuk full dikasih gaji sehari, kira-kira bos ini bos baik atau tidak? Bukan bos yang baik, bos yang zalim. Sama ketika Allah kita katakan Allah boleh mengazab orang yang taat, boleh memasukkan surga orang yang maksiat. Berarti kita menuduh Allah berbuat zalim. Maka di sini adalah dosa yang sangat besar. Maka di sini harus kita perhatikan. Nah, ana loncat ke pembahasan selanjutnya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, apabila seorang mau berpikir, ini kita berpikir tentang syubhat mereka tadi, niscaya dia akan bertanya kepada dirinya, bagaimana mungkin seorang hamba akan mendekatkan diri kepada Allah apabila hukumnya tidak jelas dan makarnya bisa menimpa saja siapa saja semaunya. Gimana orang yang berakal itu mau sholat, mau tutup aurat, mau meninggalkan maksiat, kalau ternyata apa? Kalau ternyata kalaupun dia maksiat bisa jadi kena azab. Kira-kira mau nggak maksiat kena azab? Afwan, dia taat kena azab, mau tidak? Tidak mau. Dia kerja keras di sebuah perasaan, tapi apa? Tapi kemudian rumahnya disita. Mau nggak? Nggak mau. Maka itu fitrah manusia mengingkari semua itu. Contoh lagi, bagaimana mungkin seorang hamba mau mentaati dan mengikuti perintah Allah jika kondisinya demikian, sementara waktu di dunia hanya sedikit. Maksudnya apa? Kan hidup di dunia ini kan ada kenikmatan dunia. Contohnya adalah dia bisa dengan hawa nafsunya dia bisa menikmati dunia, tanda kutip. Walaupun tidak ada nikmat dalam maksiat, tanda kutip dengan hawa nafsunya dia bisa menikmati dunia. Tetapi kenapa seorang hamba itu memilih taat? Karena dia tahu apa? Ada balasan setelah ini. Orang taat dapat nikmat, orang maksiat dapat laknat. Maka karena itu dia taat. Tetapi kalau ternyata dia punya keyakinan bahwasanya Allah akan mengazab hamba yang taat, kira-kira mau tidak dia taat dalam kehidupan yang singkat ini? Tidak mau pastinya. Mending saya makan aja uang haram, mending saya buka aja aurat. Ngapain? Mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi karena dia percaya ada balasan setelah ini sesuai dengan keadilan Allah, makanya dia berjalan sesuai dengan jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian saya tidak baca semua ya, karena panjang sekali. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jika keyakinan ini sudah terparti di dalam hati kita, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti berbuat dengan keadilan, maka kita akan suka dalam mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apabila kita mengatakan bahwasanya Allah berbuat semena-mena, suka-suka Allah tanpa ada hikmah dan sebab, maka ketika itulah kita akan terpeleset kemudian melenceng dari jalan Allah Azza wa Jalla. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan, bukankah pula kita akan merugi di dunia dan di akhirat apabila kita meninggalkan kenikmatan hidup dan dalam waktu yang sedikit dengan meninggalkan syahwat dan membebani diri dengan ibadah yang berat. Kalau ternyata nanti enggak ada balasan yang adil, mendingnya kita ikut syahwat. Toh hidupnya lebih singkat kok daripada hidup di akhirat. Kalau enggak ada keadilan di akhirat tapi Allah berbuat adil,
sedangkan kita sendiri tidak yakin sepenuhnya terhadap manfaat ibadah. Kalau kita tidak yakin dengan manfaat ibadah, pasti kecondongan kita apa? Meninggalkan ibadah. Maka hal ini tidaklah benar. Karena bisa jadi Allah mengubah iman menjadi kufur, tauhid menjadi syirik, taat menjadi maksiat, kebaikan menjadi kejahatan, dan seandainya kita dikekalkan dalam neraka dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau semua itu suka-suka Allah membolak-baliknya, ya ngapain juga kita taat. Tapi karena kita tidak berkeyakinan demikian, kita berkeyakinan orang baik dapat baik, orang buruk dibalas buruk, makanya kita taat. Jika keyakinan ini sudah terpatri dalam hati hingga meresap di dalam jiwa, maka apabila mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah dan meninggalkan kenikmatan duniawi, niscaya mereka tidak akan mengacuhkannya. Kenapa dia lebih suka menutup aurat dengan pakaian lebar? Karena dia tahu ada balasan di sana. Bagaimana, kenapa dia taat kepada suaminya? Karena dia tahu pintu surga manapun disediakan untuk dirinya. Kenapa dia bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla? Karena dia tahu Allah semakin sayang kepada dirinya. Semua itu karena keyakinan yang benar. Nah, keyakinan yang salah tadi itu adalah seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini. Kata beliau, ucapan mereka yang subhat tadi itu seperti ucapan orang tua kepada anaknya. Contohnya gini, gurumu itu kalau engkau belajar rajin, engkau berbuat baik, engkau sopan, ya, dan tidak kurang ajar kepada gurumu, boleh jadi dia akan marah dan menghukum. Ada orang tua bilang ke anaknya, gurumu itu kalau engkau rajin dia nggak bakalan beri perhatian. Gurumu itu kalau engkau jujur dia nggak akan peduli. Tapi kalau engkau bandel, sebaliknya jika engkau malas tidak mau mengerjakan tugas, gurumu akan menyayangimu dan menghormatimu. Ini ibarat sebuah doktrin yang salah dari orang tua kepada anaknya. Itu sama seperti subhat-subhat mereka tadi, ya, kalau engkau sholat, ya, Allah akan azab. Kalau engkau maksiat, bisa jadi nanti Allah sayangi engkau, karena Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang maksiat. Itu sama seperti orang tua katakan kepada anaknya, kalau engkau enggak kerjain PR, nanti gurumu akan peduli. Nah, itu sebuah kesalahan. Akhirnya apa? Apabila anak itu sudah dewasa dan telah layak untuk mengatur urusan dan memegang jabatan, orang tuanya akan berkata, lihatlah, pengusaha negeri ini membebaskan pencuri dari tahanan, menjadikan menteri yang berwenang. Orang koruptor dijadikan menteri, maksudnya begitu. Kemudian di sisi lain orang yang baik malah ditangkap. Ini kira-kira maksudnya apa? Maksudnya agar anaknya membenci pemerintahnya. Sama ketika kita mengatakan orang yang sholat itu nanti diazab, akan disiksa, berarti menyuruh hamba membenci siapa? Membenci Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau doktrin itu kita terima, maka rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla akan pudar. Dan seburuk-buruknya hati adalah hati yang membenci Allah Azza wa Jalla. Seburuk-buruknya hati adalah hati yang membenci Allah Azza wa Jalla. Lantas, adakah sesuatu yang dapat menjadikan hamba lari menjauh dari Allah daripada benci kepadanya, daripada pemahaman seperti ini? Jadi syubhat mereka ini adalah sangat buruk. Baik, kita loncat paragrafnya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah Maha benar, Allah Maha sempurna, dan Allah telah memberitahukan bahwa Dia memperlakukan manusia sesuai dengan yang mereka perbuat. Ingat, apa yang kita terima itu berdasarkan apa yang kita perbuat. Itu kaidahnya. Apa yang kita terima saat ini dan yang akan kita terima itu berdasarkan apa yang kita perbuat. Tidak mungkin kita menerima hasil dari Allah kecuali sesuai dengan perbuatan kita terhadap, sikap kita terhadap perintah dan larangan Allah. Dengan kata lain, kata beliau, Allah memberikan ganjaran sebagaimana amal perbuatan mereka. Seorang yang berbuat kebaikan tidak perlu cemas akan dianiaya atau dizalimi haknya. Orang yang berbuat kebaikan enggak perlu takut dia dizalimi. Karena ada kaidah apa? Ada kaidah di tengah manusia dan kaidahnya salah. Jangan terlalu baik nanti dimanfaatkan. Jangan terlalu baik nanti dimanfaatkan. Ini kaidah yang salah. Seharusnya berbuatlah kebaikan sebaik-baiknya.
karena kebaikan tersebut akan bermanfaat. Maka kehidupan kita harus berdiri atas kaidah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal saleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang zalim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 40, wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau seorang itu melakukan kebajikan sekecil apapun, maka Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar. Di sini kita harus perhatikan, saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat lain tentang keburukan. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah kalian ditimpa suatu musibah, suatu keburukan, melainkan karena balasan dari ulah perbuatan sendiri. Kata Allah apa? Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah lebih banyak memaafkan. Berarti ini adilnya Allah Azza wa Jalla, sayangnya Allah kepada kita. Karena itu di antara nasihat yang pernah saya sampaikan kepada orang yang kehidupannya sulit, dadanya terasa sempit, semua urusan terasa rumit, semua keadaan seperti menghimpit, saya katakan kepadanya, buka Al-Quran, nggak usah baca, buka Al-Quran di awal-awal surat, buka Al-Fatihah di awal, buka Al-Baqarah di awal, buka An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah di awal. Di situ kita akan dapatkan bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sesulit apapun hidup kita, Allah tetaplah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, maka di sini umat Islam, meskipun nilai perbuatan seorang hamba kecil, sekecil biji sawi, niscaya Allah akan membalasnya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Bahkan Allah Azza wa Jal akan membalas kebaikan itu dengan 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kata Nabi sallallahu man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Dan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan dikali lipatkan 10. Dan Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, kira-kira begini, di antara besarnya balasan Allah kepada kita adalah, coba lihat, kita mungkin pernah memberi seseorang, pernah memberi. Ini saya tidak mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang baik ya, tapi suatu ketika itu saya pernah latihan bawa mobil hang waktu itu saya masih karyawan. Waktu itu nggak biasanya saya datang subuh lebih awal, padahal waktu itu ustadznya kajiannya adalah agak pagi, bukan subuh. Waktu itu saya ingin latihan mobil, karena berapa hari setelahnya saya akan dipinjamin mobil, kan begitu. Saya latihan mobil, tiba-tiba sampai di lampu merah dari arah Maimat ya, Karnaval Mall. Tapi waktu itu hangnya di Batam Center Mall. Saya bawa mobil hang, sampai di lampu merah saya berhenti. Ya saya netralkan giginya, transmisinya saya netralkan. Pas lampu hijau nggak bisa jalan, terkunci. Ternyata apa? Ternyata bukan saya yang tidak bisa bawa mobil, memang mobilnya rusak. Nah saat itu akhirnya saya harus siaran. Waktu itu ada ibu-ibu jual koran. Kata ibu-ibu, Pak, sepertinya buru-buru. Saya katakan, iya saya ada kerjaan ini dekat situ. Ya nggak apa-apa Pak, saya jaga mobilnya. Dia jaga mobilnya. Saat itu saya kasih dia, setelah itu saya kasih dia uang 50.000. Sebenarnya saat itu saya bukan mau ngasih 50.000, tapi satu-satunya uang saat itu ada 50.000. Dan bisa dikatakan itu uang ya, kalau uang itu sebenarnya bisa bertahan untuk 2 hari atau 3 hari kebutuhan sama istri. Tapi disitulah saya bahagia, dia mau jaga, saya kasih. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah semua kejadian itu, sekitar jam 2 siang ada orang Singapura datang.
Saya dikasih 50 dolar Singapura. Saya ngasih berapa tadi? 50.000 rupiah. Saya dikasih, kemudian siangnya itu berapa? 50 dolar Singapura. Sebelum matahari terbit dikasih lagi 150 dolar. Maka di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah tersebut bukan hanya pengasih dan penyayang, tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka salah ketika seorang hamba mengatakan Allah buat suka-suka, maksudnya adalah orang yang taat bisa jadi Allah sesatkan, maka ini salah. Maka itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian Allah itu hanya menjatuhkan hukumannya kepada seorang yang setelah dia benar-benar membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya Allah berfirman di dalam firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, Allah berikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat dia bangkit dalam keadaan buta. Maka dia mengatakan di akhirat nanti, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, dulu di dunia aku bisa lihat, kenapa sekarang aku buta di akhirat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, ini balasannya. Dulu waktu di dunia engkau dibacakan Al-Quran sampai hadis Rasul kepadamu, tapi engkau melupakan, engkau mengabaikan. Maka hari ini kata Allah apa? Engkau dilupakan dan engkau diabaikan. Maka di sini kita harus perhatikan, semua itu berdasarkan ulah perbuatan kita dan Allah balas. Dan Allah balas. Hingga apa? Hingga orang yang berbuat keburukan, dia pasti mendapatkan keburukan. Dan itu pun Allah masih beri rahmat. Keburukan hanya dibalas satu kali keburukan. Kalau saja keburukan balasannya dilipat gandakan seperti apa? Seperti kebaikan, maka itu akan teruk kehidupan kita. Hingga jika pelaku maksiat itu sudah tidak bisa diharap lagi untuk memenuhi panggilannya, mengakui rububiyah dan keesaannya, maka dia pun pantas disiksa karena kekufuran, kesombongan dan pembangkangan terhadap Allah. Jadi kenapa Allah sesatkan iblis tadi? Karena dia memang sudah mengedepankan egonya, mengedepankan kesombongannya, mengedepankan keinginan dia sendiri daripada keinginan Allah Azza wa Jalla. Contohnya coba kita lihat, penduduk neraka ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, apa yang mereka ucapkan? Apa yang mereka klaim tentang dosa mereka? Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 11, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka akhirnya ngakuin, akhirnya mereka mengakui dosa mereka. Sungguh jauhlah mereka dari sungguh jauhlah penghuni neraka Allah itu dari rahmat Allah. Contohnya Allah berfirman di dalam firman-Nya, qalu, apa namanya, Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar. Apa yang masukkan kalian ke dalam neraka Saqar? Apa jawab penduduk neraka itu? Apakah Allah semena-mena? Apakah Allah yang suka-suka? Tidak. Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka ini karena kami enggak peduli sama salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Kami enggak pernah nyantunin tuh orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami lalai seperti orang yang lalai, hatta atana al-yakin, sampai maut datang. Maka di sini mereka mengakui nanti di akhirat. Ya, Allah memberitahukan bahwa apabila Allah membinasakan musuh-musuhnya, dia pasti akan menyelamatkan wali-walinya. Allah binasakan musuhnya, Allah selamatkan walinya. Dan Allah tidak akan membinasakan seluruh manusia semata-mata karena kehendaknya. Buktinya apa? Buktinya adalah anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh diantaranya ada yang diapakan? Ditenggelamkan oleh Allah. Maka Nuh mengatakan, ya Allah, bukankah janjimu dulu engkau akan selamatkan keluargaku ya Allah? Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu yang tenggelam itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Dia amalan yang tidak saleh. Berarti di sini kenapa Allah tenggelamkan padahal itu anak nabinya? Karena bukan orang saleh. Karena bukan orang saleh. Maka semua karena sebabnya.
Allah pun menjamin untuk menambah hidayahnya kepada orang yang berjuang di jalannya. Allah tidak akan mengatakan bahwa dia akan menyesatkan mereka, membuat usaha mereka sia-sia. Jadi orang yang taat, kenapa kalau kita lihat orang yang saat ini taat, kemudian dia semakin taat? Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah taat. Allah mengatakan, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang yang mengikuti jalan hidayah, Allah tambah hidayahnya. Kemudian Allah jadikan dia orang bertakwa. Jadi kenapa dia bertakwa? Karena dia berjalan terus continue di jalan hidayah. Kalau hidayahnya sedikit, maka apa yang terjadi? Maka dia susah menjadi orang yang mendapatkan tambahan hidayah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Allah hanya menyesatkan orang yang mengutamakan kesesatan, dan Allah tidak menyesatkan kecuali orang yang memilih ad-dhalalah, kesesatan, daripada al-hidayah. Maka itu kuncinya. Allah tidak mungkin menyesatkan kecuali orang yang memilih jalan yang sesat, dan Allah tidak mungkin memberikan hidayah kecuali kepada orang yang meniti jalan hidayah. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ini pelajarannya sangat saya singkat di hari ini. Banyak paragraf yang saya loncati, tapi insya Allah poinnya sudah disampaikan. Maka kita harus ketahui bahwasanya seorang hamba itu, tadi judulnya apa? Manusia antara memilih dan antara terpaksa dan memilih. Maka closing dari pelajaran kita hari ini adalah bahwasanya Allah tidak memaksa manusia, tetapi Allah memberikan pilihan kepada manusia. Allah mengatakan di dalam firman-Nya dalam surah apa? Surah Al-Balad kalau tidak salah ya, ayat 10. Alam naj'al lahu wa hadainahu najdain. Kami telah berikan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Surah Al-Insan ayat 3, Allah mengatakan, "Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura." Sungguhnya kami telah tunjukkan jalan yang benar kepada manusia itu. Tapi ada yang memilih bersyukur, ngikutin jalan yang benar. Ada juga yang memilih jalan yang kufur, yaitu apa? Jalan tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua sudah Allah berikan. Allah katakan, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka lebih suka melenceng, maka Allah lencengkan hatinya. Maka kita tidak terpaksa, kita punya pilihan, kita mampu memilih. Contohnya apa? Kita pandai kok milih mana baju yang bagus, mana baju yang jelek, mana menu yang kita sukai, mana menu yang kita tidak ingin cicipi, mana minuman yang mau kita coba, mana minuman yang mau kita tunda dulu. Semuanya kita bisa pilih. Toh dalam urusan ibadah, kenapa kita berdalil Allah berbuat suka-suka? Maka semua itu adalah kesalahan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Masih ada cukup waktu untuk sampai ke rumah, dan untuk yang ingin mengikuti kajian selanjutnya bisa istirahat dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi